Baik, itulah sesi tentang penyediaan sumber daya dan kompetensi personel yang disyaratkan oleh klausul 7. Di video selanjutnya, kita masih akan membahas tentang klausul 7. Namun, kita akan fokus pada kesadaran atau kepedulian, komunikasi, dan dokumentasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pejuang Karyawan lagi. Video ini adalah video lanjutan part ke-8 dari sebelum-sebelumnya tentang pelatihan sistem manajemen mutu ISO 9001 di Skill Academy. Kalau sebelumnya sudah membahas tentang pengenalan ISO, dasar-dasar ISO, pengetahuan dasar auditor ISO, kemudian konteks organisasi, konsep kepemimpinan dan komitmen dan perencanaan. Sekarang kita membahas tentang dukungan organisasi ya. Di sini durasinya 8 menit. Kemudian ada tambahan lagi tentang kesadaran komunikasi dan pengendalian informasi selama 14 menit. Jadi harap bersabar, nanti kemungkinan saya potong ya videonya dari 8 menit kemudian 14 menit ditambah soal ya. Jadi nanti bakal panjang video ini. Oke, langsung saya play saja video yang pertama tentang penyediaan sumber daya dan kompetensi personel. Halo, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang klausul 6, yaitu perencanaan. Nah, di video kali ini kita akan membahas klausul 7. Klausul 7 ini akan berbicara tentang dukungan yang diperlukan untuk kelangsungan sistem manajemen mutu. Bisa dibilang, klausul ini berisi tentang syarat-syarat dasar implementasi sistem manajemen mutu. Klausul 7 berisi 5 subklausul yang meliputi 7.1 dukungan sumber daya, 7.2 kompetensi, 7.3 kesadaran dan kepedulian, 7.4 komunikasi, dan 7.5 dokumentasi. Dan karena klausul 7 ini cukup panjang, saya akan membaginya menjadi 2 video. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sumber daya dan kompetensi dalam memenuhi standar sistem manajemen mutu. Yuk, langsung saja kita simak penjelasannya. Baik, di subklausul 7.1 tentang sumber daya, sebuah organisasi harus menentukan atau mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, kemudian menyediakannya dan memeliharanya. Sumber daya yang dimaksud di sini adalah melingkupi 5 aspek. Di antaranya adalah sumber daya manusia, infrastruktur, lingkungan operasional, sumber daya pemantauan, dan sumber pengetahuan. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, sumber daya manusia. Setiap proses bisnis membutuhkan orang dengan keahlian tertentu agar hasil pekerjaannya sesuai dengan yang diharapkan. Misalkan, area produksi umumnya adalah orang yang mengerti karakteristik produk yang dibuat. Kemudian, area keuangan harus berisi orang yang mengerti akuntansi. Nah, terkait detail kompetensi yang dibutuhkan, kita akan bahas nanti di subklausul 7.2 tentang kompetensi. Kemudian, sumber daya infrastruktur. Dalam hal ini, infrastruktur yang dimaksud dapat berupa bangunan fisik, unit pendukung seperti pembangkit listrik, maupun sumber air baku. Kemudian bisa juga berupa peralatan atau mesin, transportasi, bahkan teknologi informasi. Selanjutnya adalah lingkungan operasional. Yang dimaksud lingkungan di sini termasuk lingkungan kerja yang berupa kondisi di mana pekerjaan dilakukan. Aspek dalam lingkungan kerja dapat mencakup faktor fisik seperti tata letak lokasi kerja, tingkat ergonomi, temperatur, kelembaban, penerangan, dan lain-lain. Kemudian faktor sosial dan psikologis yang dapat mencakup tekanan dalam pekerjaan atau hubungan antar pegawai. Kemudian selanjutnya, sumber daya pemantauan.
Bisa dibilang, sumber daya pemantauan ini merupakan ciri khasnya ISO 9001 dibandingkan dengan ISO sistem manajemen lain. Kebutuhan alat ukur yang valid dan terpercaya, serta kemampuan pemantauan menjadi syarat utama sumber daya di ISO 9001. Sebab, mayoritas persyaratan pelanggan atau peraturan perundangan berbentuk batasan atau acuan yang terukur. Maka, kita harus memastikan bahwa perusahaan kita memiliki kemampuan untuk membuktikan pematuhan persyaratan-persyaratan tersebut. Sumber daya yang terakhir adalah sumber pengetahuan. Sekarang ini, konsep knowledge management sudah mulai populer digunakan di berbagai perusahaan. Jika dulu banyak perusahaan yang membuat perpustakaan untuk memelihara dan mengembangkan pengetahuannya terhadap proses yang dibutuhkan, sekarang informasi bukan hanya dapat disimpan secara fisik, tapi lebih banyak berbentuk digital. Oleh karena itu, perusahaan harus secara sadar melakukan pengaturan terhadap pengetahuan yang dibutuhkan untuk implementasi sistem manajemen mutu. Baik, sekarang kita masuk di pembahasan kompetensi atau subklausul 7.2. Di subklausul sumber daya tadi, sempat disinggung tentang sumber daya manusia. Nah, untuk membahas persyaratan tentang kompetensi, ISO 9001 ini menempatkan subklausul khusus loh, saking pentingnya aspek kompetensi ini. Namun, apa sih yang diinginkan oleh ISO 9001 tentang kompetensi personil? Setidaknya ada 4 hal yang harus dipastikan dalam organisasi. Yang pertama adalah penentuan persyaratan kompetensi. Di video-video sebelumnya, kita tahu bahwa setiap perusahaan memiliki proses bisnis dan kompleksitasnya sendiri. Artinya, diperlukan orang dengan kompetensi tertentu yang dapat menjalankan proses bisnis tersebut. Orang yang bekerja di rumah sakit pasti memiliki kompetensi yang berbeda dengan orang yang bekerja di perusahaan tambang, bukan? Oleh karena itu, ISO 9001 mengharuskan organisasi untuk menentukan kompetensi apa yang diperlukan agar sistem manajemen mutu dapat terlaksana dengan baik. Kedua, memastikan pemenuhan kompetensinya. Setelah kita menentukan persyaratan kompetensi tersebut, kita akan tahu apakah kondisi personel kita sekarang sudah sesuai dengan persyaratan atau belum. Nah, itu semua bisa kita evaluasi berdasarkan 3P, yakni pendidikan, pengalaman, dan pelatihan. Ketiga, penentuan kebutuhan pelatihan. Jika kita mendapati ada persyaratan kompetensi yang belum terpenuhi, maka kita harus menentukan tindakan apa yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan kompetensi tersebut. Umumnya, tindakan tersebut berupa pelatihan. Proses ini juga biasanya disebut TNA atau Training Need Analysis. Keempat, evaluasi. Dari seluruh pelatihan yang dilakukan, tentu kita ingin tahu apakah pelatihan tersebut efektif atau tidak. Evaluasi di sini dapat berbentuk evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihannya atau evaluasi dari atasan seorang peserta pelatihan. Baik, itulah sesi tentang penyediaan sumber daya dan kompetensi personil yang disyaratkan oleh klausul 7. Di video selanjutnya, kita masih akan membahas tentang klausul 7. Namun, kita akan fokus pada kesadaran atau kepedulian, komunikasi, dan dokumentasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, itu tadi video penjelasan tentang dukungan organisasi tentang penyediaan sumber daya dan kompetensi personel selama 8 menit.
Nah, untuk video selanjutnya akan saya bagi lagi ke part 9. Maka dari itu teman-teman tonton terus di channel Pejuang Karyawan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.